Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kali ini kita akan koas-kalin pertemuan ke-8 mengenai luas permukaan benda putar. Nah, jadi sebenarnya topiknya di sini hampir sama dengan luas permukaan tabung. Karena kan kalau dilihat dari bentuknya yang ini, yang sebelah kanan ini bentuknya sebenarnya mirip tabung. Nah, jadi kalau dalam suatu fungsi kan biasanya ini kan kayak gini. Ini kan berarti di sini sumbu Y, di sini sumbu X. Nah, jadi kalau itu sumbu X berarti yang ke atas-atas ini merupakan Fx atau Y-nya. Nah, biasanya kan kalau tabung itu kan sebagai jari-jari. Nah, jadi di sini jari-jarinya adalah Fx, kemudian untuk ketinggian tabungnya kan biasanya tabung ada tingginya. Kan kalau ngitung luas permukaan tabung kan berarti 2 PRT. Tapi di sini T-nya diganti dengan panjang busur. Nah, jadi kita ngikutin yang bengkokan ini. Nah, jadi dengan mengikuti itu berarti kita nanti akan memadukan rumus panjang busur dengan gabungan integral biasa. Nah, kemudian untuk 2pi itu kan sama aja seperti memutari sejauh 360 derajat dari 0 sampai dengan 2pi. Nah, jadi 2pi itu nanti tetap jadi 2pi dikalikan dengan panjang busur, kemudian dikalikan dengan Fx-nya yang diputar sejauh itu tadi 360 derajat. Nah, jadi oleh karena itu maka di sini tertulis rumus seperti ini. Nah, jadi 2pi ini tetap kayak rumus luas permukaan tabung tadi. Kemudian Fx bertindak sebagai bertindak sebagai jari-jari. Kemudian untuk yang ini bertindak sebagai T atau tingginya dari tabung. Tapi karena itu bentuknya berliku-liku jadi mengikuti panjang busur. Nah, jadi pakai formula itu yang digabungkan jadi satu. Nah, misalkan ada contoh soal yang pertama. Tentukan luas permukaan benda putar apabila kurva Y sama dengan akar X. Nah, 0 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 4 diputar mengelilingi sumbu X. Nah, jadi di sini penyelesaiannya yang pertama sebenarnya sih nggak perlu digambar, tapi kalau digambar juga nggak apa-apa. Jadi pakai formula yang tadi yaitu 2pi dikalikan dengan integral A sampai dengan B Fx dikalikan dengan akar 1 plus F aksen X atau dy per dx itu nanti tinggal jangan lupa ya nanti dikuadratkan. Nah, sama kayak panjang busur yang kemarin, kemudian dx. Nah, jadi tinggal dimasukkan aja formulanya. Nah, ini kan ada batasannya x-nya yaitu 0 sampai dengan 4. Jadi nanti batas integralnya juga 0 sampai dengan 4 kayak gini. Nah, kemudian 2pi tetap, kemudian y-nya atau fx-nya diganti dengan akar x sesuai yang diketahui di soal. Nah, kemudian kita kan perlu mencari f aksen x atau dy per dx. Nah, berarti kalau turunannya x pangkat 1 per 2 itu kan turunannya menjadi 1 per 2 dikalikan dengan x pangkat negatif 1 per 2. Nah, setengah dikalikan x pangkat negatif 1 per 2 itu kan sama dengan 1 dibagi 2 akar x. Nah, oleh karena itu dapat dituliskan seperti ini. Nah, setelah itu tinggal disubstitusikan ke rumusnya aja. Jangan lupa yang dicari adalah f aksen x kemudian dikuadratkan. Jadi 1 dibagi 2 akar x dikuadratkan menjadi 1 dibagi 4x. Karena kan 2 kuadrat yaitu 4, akar x kuadrat yaitu x. Jadi 1 dibagi 4x. Jadi menjadi seperti ini, 1 ditambah 1/4x. Nah, jadi di sini tinggal kita kerjakan aja, kita samakan penyebut sama-sama 4x, jadi yang atas jadi 4x plus 1 dibagi dengan 4x kayak gini. Nah, dari sini dapat kita olah. Kan ini sebenarnya ini yang penyebutnya di sini adalah akar 4 dibagi dengan akar 4 dikali akar x yang bawah ini. Ini kan ada di dalam akar.
sementara yang di atas ada akar X. Jadi dengan kata lain, akar X saling meniadakan dengan akar X yang ada di bawah ini. Nah, jadi akar 4 yang bawah itu kan keluar jadinya 2. Nah, jadi ini jadi 4-nya hilang. Ini jadi cuman akar 4x plus 1, kemudian yang akar 4 ini pindah ke sini alias dibagi dengan akar 4, yakni 2. Jadi 2pi dibagi dengan akar 4, yaitu jadinya cuman pi aja di sini. Nah, kemudian yang ini kan sudah hilang sama ini, berarti tinggal akar 4x plus 1. Nah, jadi kalau mengintegralkan tipe seperti ini, nah berarti sebenarnya tinggal kita pakai pemisalan aja. Nah, jadi dx ini kita ganti dengan d4x plus 1. Nah, kemudian nanti tinggal kita pakai substitusi kan, d4x plus 1, berarti kan turunannya nanti jadinya cuman 4 aja. Nah, 4 ini keluar jadinya 1/4. Kemudian yang ini nanti kan berarti jadinya akar 4x plus 1 d4x plus 1. Nah, berarti kan ini kan tadi kan per 4 sudah keluar. Nah, berarti dari sini kan kita dapatkan misalkan aja u pangkat setengah du. Nah, itu kan turunannya kan integralnya kan kayak gini hasilnya. Nah, jadi kita kembalikan lagi, u tadi kan aliasnya 4x plus 1, jadi bisa kita kembalikan ke bentuk seperti itu, yang 2/3 4x plus 1 pangkat 3/2. Nah, kemudian tinggal kita substitusikan aja ke batas-batasnya. 1 pangkat berapapun pasti hasilnya 1. Tapi untuk 17 pangkat 3/2, jadi hasilnya kita pakai pendekatan yaitu 36,18. Nah, itu luas permukaannya. Jangan lupa nanti ditulis satuan luas. Nah, kemudian ini ada lagi dengan cara parametrik, yaitu apabila diketahui suatu fungsi x sama dengan ft dan y sama dengan gt, kemudian t-nya diketahui batas-batasannya. Nah, jadi di sini tetap kita pakai 2pi, tapi di cara parametrik kan kalau untuk panjang busur itu kan berarti kita pakai dx per dt kuadrat ditambah dy per dt kuadrat, kemudian di sini ada dt lagi. Nah, berarti intinya semua yang ada di dalam sini diturunkan terhadap t, kemudian dikuadratkan, yang sini juga kemudian dikuadratkan, terus diakar kayak gini. Nah, kemudian intinya yang sini dx per dt, yang sini dy per dt, kemudian yang sini tinggal kita gantikan aja dengan yang y tadi alias gt. Nah, jadi di sini tentukan luas permukaan yang terbentuk apabila satu busur sikloid. Nah, sikloid itu misalkan ada sebuah lingkaran. Kemudian jika kita tentukan suatu titik pada lingkaran itu, misalkan aja titiknya di sini. Nah, ketika lingkaran itu bergulir, maka titik-titik itu kan pasti akan bergulir juga. Tapi kan nggak bentuk lingkaran juga. Kalau misalkan lingkarannya berjalan ke sini terus, ke sini terus sampai 2πa. Nah, jadi nanti akan terbentuk seperti ini, lintasan yang namanya sikloid. Nah, ini akan berulang terus-menerus karena titik yang di sini yang kita tentukan di awal ini sudah tetap. Jadi ibaratnya kayak kita tandai suatu titik di ban sepeda, kemudian ban itu berputar, pasti nanti akan membentuk sikloid. Nah, kayak gitu. Nah, jadi di sini diketahui x sama dengan a dikalikan t sin t, y sama dengan a dikalikan 1 min cos t, dengan batasan 0 sampai dengan 2pi untuk t-nya, diputar mengelilingi sumbu x. Jadi ini masih diputar mengelilingi sumbu x. Jadi tinggal kita gunakan formula yang sama. Jadi jangan lupa kalau yang di depan tadi formulanya integral kita pakai y. Nah, jadi ini yang ada di depan. Kemudian akar dx per dt kuadrat ditambah dengan
dy per dt dikuadratkan dt. Nah, jadi dapat dituliskan seperti ini. Nah, kalau kita ingin mencari turunan dari x, nah ini kan diturunkan terhadap t. Kalau diturunkan terhadap t berarti a-nya dianggap sebagai angka atau konstan. Jadi turunan t 1, turunan sin jadinya turunan sin t jadi cos t, jadi 1 min cos t. A-nya tinggal aja masukkan aja a. Ini kan sebagai angka biasa, jadi yang diturunkan cuman yang dalamnya aja. Nah, jadi turunannya x yaitu a dikalikan 1 min cos t, yaitu yang terletak di sini. Kemudian kita kuadratkan, jadinya di sini ada kuadrat, di sini ada kuadrat, kayak gitu. Nah, kemudian untuk yang y sama dengan a dikalikan 1 min cos t, turunannya y berarti ini turunan 1 ya 0. Jadi 0 turunan cos t min sin t, jadinya di sini tinggal sin t. Nah, sin t. Jadi di sini sudah plus 0 plus sin t. Jadi kalau ditambahkan a jadi a sin t, kayak gitu ya. Nah, jadi kalau a sin t dikuadratkan jadinya a kuadrat dikalikan sin kuadrat t. Nah, jadi kayak gitu. Nah, kemudian yang di depan sini jangan lupa, yang di depan sini ngikut yang paling belakang, yaitu yang y tadi, y sama dengan gt tadi. Nah, jadi tinggal kita kerjakan aja. Dari sini tinggal kita substitusikan satu per satu, a kuadrat dikalikan 1. Kemudian nanti tinggal kita kerjakan sama yang ini. Kan ini sama-sama mempunyai a kuadrat. Nah, tapi kan nanti a kuadratnya bisa dikeluarkan, jadinya a yang ada di sini nanti. Ini kan a, jadi a-nya keluar. Jadi di sini seharusnya 2pi a dulu, kemudian bisa jadi a kuadrat ini tergabung karena a dari dalam sini, a kuadrat dari dalam sini kan keluar dari akar. Jadinya keluar jadi a aja. Nah, jadi a dikalikan a jadinya a kuadrat. Nah, setelah itu setelah diolah yang ada di dalam sini menjadi akar 2 dikurangi 2 cos t dt. Nah, bentuk ini, nah ini kan kalau 2-nya dikeluarkan, ini kan jadinya akar 2. Kan jadi nanti akar 2 dikalikan 1 min cos t dt. Nah, ini kan jadi akar 2 kan angka saja atau konstan, jadi bisa keluar. Jadi diperoleh kayak ini, yaitu 2 akar 2 pi a kuadrat. Nah, kemudian tinggal dikalikan dengan integralnya. Ini kan 1 min cos t pangkat 3 per 2. Nah, kalau pangkat 3 per 2 kan lumayan sulit ya kalau ngerjainnya. Nah, jadi di sini bisa kita gunakan rumus trigonometri. Jangan lupa loh ya, karena ini kan biasanya kesalahannya di sini. 1 min cos t pangkat 3 per 2. Jadi ini berkumpul dulu baru dipangkatkan. Jadi jangan ada yang nulis 1 pangkat 3 per 2 dikurangi cos t pangkat 3 per 2. Nah, itu salah besar. Nah, jadi nanti salah. Kan ibaratnya kayak gini ya. Akar 5 plus 4. Masa ini sama dengan akar 5 ditambah akar 4? Kan ini beda makna. Nah, jadi nggak bisa kayak gitu. Jadi kalau ini itu ibaratnya kayak gini. Akar, misalkan aja akar 9 dikalikan akar 16. Nah, jadi dapat dituliskan akar 9 dikalikan dengan akar 16. Nah, bisa ditulis kayak gini. Nah, jadi di sini kita gunakan aja rumus sudut rangkap trigonometri. Jadi kita gunakan aja yang rumusnya cos. Nah, jadi di sini untuk misalkan aja cos 2t sama dengan 1 min 2 sin itu. Jadi kita pakai rumus itu. Jadi cos 2t itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat t. Jadi yang ada sinnya ini berarti sudutnya itu setengahnya dari cosnya. Nah, jadi kalau cosnya sudutnya cuma t aja, berarti yang di sin ini sudutnya setengah t. Tinggal kita pindah ruas, kita gantikan aja. Nah, kalau sudah jadi bentuk kayak gini, ini kan lebih mudah. Nah, berarti tinggal 2 pangkat 3 per 2. Nah, itu kan bisa nanti keluar menjadi konstan. Jadi keluar dari integral.
Nah, jadi nanti yang sisa dalam integral cuman ada integral 0 sampai dengan 2pi sin kuadrat T per 2 dipangkatkan 3/2 alias nanti sisanya sin T per 2 pangkat 3 dt. Nah, jadi integralnya kayak gitu. Nah, jadi kayak gini. Jadi sisa sin pangkat 3 T per 2 dt. Nah, dari sini sebenarnya bisa kita pakai rumus yang sudah tak berikan yang dulu-dulu itu, yang dari ebook itu. Nanti itu bisa pakai cara cepat, bisa juga dikeluarkan satu-satu. Nah, jadi bisa dipecah. Ini kan pangkat 3, jadi bisa dipecah jadi sin pangkat 1 dikalikan sin pangkat 2. Nah, untuk sin pangkat 1 tetap dibiarkan aja. Untuk sin pangkat 2 kan bisa diubah pakai identitas trigonometri yang sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Jadi itu sebenarnya alfanya nggak peduli. Jadi bisa diganti entah itu alfa per 2, alfa per 4. Yang penting nanti kalau dijumlah hasilnya sama dengan 1. Nah, jadi kita bisa pakai itu kayak gini. Nah, ini sebenarnya bisa kita pakai integral substitusi lebih mudahnya ya kayak gini. Jadi nanti dt-nya diganti dengan d cos T per 2. Nah, itu nanti tinggal turunannya kita hitung. Jangan lupa untuk mengubah batasnya ya. Jadi kalau kita lihat batasnya di sini, ini kan masih dalam T. Yang kita hitung tadi kan masih dalam T. Sementara yang di sini sudah berubah menjadi U. Nah, jadi pemisahan kita tadi di awal kan U sama dengan cos T per 2. Nah, jadi kalau misalkan T-nya 0, berarti kan U-nya menjadi U sama dengan cos 0. Cos 0 itu kan sama dengan 1, jadi U sama dengan 1. Nah, jadi kayak gini. Kemudian untuk yang 2pi, jadi kan U sama dengan cos 2pi per 2. Jadi kan cos pi. Cos pi itu berapa? Nah, cos pi itu sama dengan cos 180 derajat alias negatif 1. Jadi diperoleh U sama dengan negatif 1. Nah, jadi setelah itu bisa kita jadikan kayak gini. Nah, ini sebenarnya lebih mudahnya ketika ini kan dimisalkan du sama dengan du ini kan akibat dari adanya pemisalan U sama dengan cos T per 2. Jadi U ini diturunkan terhadap T. Jadinya du sama dengan negatif setengah sin T per 2 dt. Nah, untuk menghentikan dt yang ada di sini, berarti kan dengan tidak lain dengan menggantikan sin T per 2 dt, berarti kan kita harus mengubah persamaan ini menjadi sin T per 2 dt itu sama dengan negatif 2 du. Nah, negatif 2 du ketika dikalikan dengan ini berarti kan negatif 16 pi a kuadrat du. Nah, jadinya kayak gini. Nah, kemudian untuk yang dalamnya ini kan dimisalkan sebagai u. Nah, jadi 1 min u kuadrat. Nah, jadi kayak gini. Nah, dari sini ini kan sama aja kayak integral penjumlahan biasa ya, atau selisih biasa. Nah, jadi di sini tinggal kita integralkan 1 terhadap u. Nah, berarti cuman u aja. Kemudian negatif u kuadrat, jadinya negatif 1/3 u pangkat 3. Nah, jadi kayak gini. Kemudian kita substitusikan satu per satu. Kita peroleh luas permukaan sikloid tadi yaitu 64 pi a kuadrat per 3 satuan luas. Nah, jadi itu tadi yang sudah kita pelajari adalah yang pertama, kita putar terhadap sumbu X tapi kita pakai cara yang biasa. Kemudian yang kedua kita pakai cara yang parametrik. Nah, kemudian ketika diputar mengelilingi sumbu Y, sebenarnya nggak jauh beda sama kayak yang tadi. Nah, jadi sebenarnya tinggal kita ganti aja. Kayak di panjang bosor itu kan kalau kita pakai dy itu berarti kan nanti fungsinya itu harus X sama dengan. Nah, begitu pula sebaliknya kalau di dx tadi yang kita pakai di awal tadi dx berarti kan fungsinya itu harus y sama dengan berapa x gitu kan. Nah, jadi di sini ketika kita pakai dy atau diputar mengelilingi sumbu y berarti fungsinya yang kita pakai adalah ini, dalamnya ini berarti 1 ditambah dengan dx per dx per dy. Jadi dibalik ya. Jadi nanti
X-nya itu kita turunkan terhadap Y. Jadi yang di sini adalah dx per dy. Kalau dx per dy berarti yang ada di sini juga merupakan X. Nah, sama kayak yang tadi. Kalau yang di sini adalah Y sama dengan, berarti yang di sini adalah dy per dx. Tapi kalau ini kan diputar mengelilingi sumbu Y, berarti kita pakai dy. Nah, kalau pakai dy berarti yang ada di dalam sini nanti kan harus berupa Y. Jadi dengan tidak lain, kalau menghasilkan Y berarti dx per dy. Kalau dx per dy berarti di sini kita pakai dx, alias kita pakai X sama dengan. Nah, jadi tinggal kita substitusikan aja sesuai formulanya. Nah, jadi kalau turunannya kayak gini, ini kan diturunkan terhadap Y. Kan tadi dx per dy. Nah, jadi ini yang kita hitung ini sebenarnya adalah dx per dy. dx per dy. Nah, dx per dy. Nah, jadi ini A-nya itu dianggap sebagai konstan. Nah, jadi yang kita hitung itu cuman yang negatif Y kuadrat aja. Jadi A kuadrat turunannya ya 0, karena kan turunan angka itu kan 0. Nah, jadi kemudian dikurangi dengan turunan Y kuadrat alias 2Y. Kemudian dikalikan dengan turunan yang ada di dalam sini. Turunan, kalau misalkan ini dimisalkan U semuanya, berarti kan U pangkat setengah. Turunan U pangkat setengah yaitu setengah dikalikan U pangkat negatif setengah. Jadi yang 2 di bawah sini seharusnya ada, di atas sini juga ada, jadi dicoret, sisa negatif 1 aja. Jadi negatif Y dibagi akar A kuadrat min Y kuadrat. Nah, kemudian jangan lupa ini dikuadratkan, jadinya Y kuadrat dibagi A kuadrat min Y kuadrat. Nah, jadi dari situ ini tinggal kita samakan penyebut aja sebenarnya. Kalau disamakan penyebut kan jadinya yang ada di dalam akar ini A kuadrat min Y kuadrat, kemudian ditambah Y kuadrat dibagi dengan A kuadrat min Y kuadrat. Nah, ini ada negatif Y kuadrat sama plus Y kuadrat, bisa hilang. Jadi nanti tinggal akar A kuadrat dibagi A kuadrat min Y kuadrat. Nah, ini kan yang atas ada akar ini, yang bawah juga ada akar ini, berarti hilang. Nah, sisa akar A kuadrat. Akar A kuadrat itu berapa? Kan ya A. Nah, jadi sisanya adalah 2pi A. Berarti kan yang ada di dalam integralnya ini, yang menjadi integran kan sisa 1. Cuman 1 aja kan, yaitu integral 1 dy. Nah, integral 1 dy itu berapa? Kan Y. Nah, jadi makanya di sini dituliskan 2pi AY. Kemudian dengan batasnya A sampai dengan negatif A di sini. Nah, setelah itu kita substitusikan sama dengan 4pi A kuadrat. Nah, kan kalau kita lihat dari kurvanya ini, X sama dengan ini, kalau diputar terhadap sumbu Y, berarti nanti akan membentuk luas permukaan bola. Jadi di sini terbukti bahwa luas permukaan bola, nah ini kan kalau diputar itu kan nanti jadi luas permukaan bola. Jadi nanti pasti gini, kemudian yang sini akan putar kayak gini, yang akan gini. Jadi nanti pasti akan berputar kayak luas permukaan bola. Jadi di sini terbukti bahwa luas permukaan bola adalah 4pi A kuadrat. A-nya sebagai jari-jari. Nah, ini jari-jarinya. Nah, A-nya sebagai jari-jari alias 4pi R kuadrat. Berarti luas permukaan bola itu sama dengan 4 kali luas lingkaran. Nah, jadi cara mengerjakannya kayak gitu. Jadi yang perlu dicermati sebenarnya kalau parametrik caranya sama aja. Jadi tinggal mengubah kayak yang X sama Y ini tadi. Jadi berarti sebenarnya cuman menghafalkan 2 rumus, yaitu yang parametrik sama yang X di awal tadi. Nah, jadi cuman menghafalkan yang ini. Ini nanti kan bisa dimodifikasi jika diputar mengelilingi sumbu Y. Jadi nanti yang dikasih di sini bukan fx, bukan f aksen X, jadi yang di situ adalah g aksen Y, alias fungsinya itu nanti adanya dalam Y kayak gitu. Jadi X sama dengan. Nah, berarti kalau X sama dengan di sini juga X sama dengan, berarti nanti kalau diputar terhadap Y berarti X sama dengan GY. Nah, jadi kayak gitu nanti. Mungkin sekian itu aja yang dapat
tak sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.